Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sejarah Islam, yaitu tentang memahami peristiwa Baitul Aqabah yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan memahami dan diberikan oleh Allah kemudahan di dalam menyerap ilmu dan mengambil faedah dari apa yang akan kita sampaikan. Pada musim haji, orang-orang Arab dari seluruh penjuru Jazirah Arab datang ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeru mereka kepada Islam. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengikuti seruan beliau. Begitulah keadaan Rasulullah SAW pada setiap kesempatan musim haji tiba. Pada musim haji berikutnya, Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan penduduk dari kota Madinah, yaitu suku Khazraj. Jumlah mereka sekitar 6 orang. Lalu Rasulullah SAW duduk bersama mereka seraya menjelaskan hakikat Islam, mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun akhirnya menyambut dakwah beliau dan menerima agama Islam. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dalam keadaan sudah beriman dan membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Ketika mereka sampai ke kota Madinah, mereka mulai mengajak penduduknya kepada Islam, hingga akhirnya Islam tersebar di tengah-tengah mereka. Pada musim haji berikutnya, tepat tahun ke-12 kenabian, sebanyak 12 orang dari penduduk Yathrib berangkat menunaikan haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Aqabah, yaitu di Mina. Mereka pun membaiat Rasulullah SAW. Dan baiat tersebut dikenal dengan nama Baiat Aqabah yang pertama. Di antara orang-orang yang mengikuti Baiatul Aqabah yang pertama seperti As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Mu'ad bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, dan Uwain bin Sa'idah. Kemudian ada Abul Haytham. Dari 12 orang ini, semuanya dari suku Khazraj, kecuali 2 orang, yaitu Uwain dan Abul Haytham. Yang keduanya berasal dari suku Aus. Kemudian di antara isi dari Baiatul Aqabah yang pertama yaitu tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berdusta, dan tidak durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Baiatul Aqabah selesai, musim haji pun berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus bersama mereka dai pertama ke kota Yathrib, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk mengajak Islam, membacakan Al-Quran, dan mengimami mereka ketika salat. Selama tinggal di Yathrib, Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Mus'ab bin Umair mendakwahi penduduk kota Yathrib. Dakwahnya membuahkan hasil, sehingga tidak ada satu kabilah pun kecuali ada orang yang telah masuk ke dalam Islam. Sebelum memasuki musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah untuk memberitahukan kabar gembira kepada Rasulullah SAW perihal kesuksesannya dalam berdakwah di Yathrib dan kedatangan orang-orang yang telah masuk Islam untuk membaiat beliau. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian,
datang ke Mekkah lebih dari 70 kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Mereka datang bersama kaum mereka yang masih musyrik. Tatkala mereka tiba di Mekkah, terjadilah komunikasi secara rahasia antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan di Aqabah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib, yang pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Al-Abbas bin Abdul Muttalib merupakan paman Nabi, ya, mulai berbicara kepada mereka, menjelaskan dari akibat-akibat yang harus ditanggung dari baiat Aqabah ini. Di antara isi dari butiran-butiran Baitul Aqabah yaitu mendengar dan taat dalam segala kondisi, berinfak di masa sulit maupun mudah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa tegak di jalan Allah, dan membela serta melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya yaitu bahwasannya Baiatul Aqabah terjadi 2 kali. Baiatul Aqabah pertama terjadi pada tahun ke-12 dan Baiatul Aqabah yang kedua terjadi pada tahun ke-13. Dan pengikut Baiatul Aqabah yang pertama jumlahnya adalah 12 orang. Kemudian di tahun ke-13 Baiatul Aqabah yang kedua jumlahnya semakin banyak, sekitar 70 orang dari kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.